محمد الحداد في كتابه الوصايا النافعة رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأوصيك ألا تدخل في شيء أي شيء كان حتى تعلم ما حكم الله فيه، ثم إذا استبان لك أن الذي يحبه الله منك فعله أو تركه فتجري الفعل أو الترك بنية صالحة. وأوصيك بالتواضع، فإن التواضع محمود في كل حال غير حال واحد، وهو أن يتواضع الإنسان لأبناء الدنيا رجاء أن يصيب من دنياهم. والتكبر مذموم في كل حال إلا في حال التكبر على الظلمة المسرين على الظلم زجرا لهم، بشرط أن تجري صورة التكبر على الظاهر مع خلو القلب من الكبر. وأوصيك بإثمار الخير لجميع المسلمين، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك في الدنيا والآخرة، وتطيب الكلام معهم في غير معصية، وبإفشاء السلام عليهم، وخفض الجناح ولين الجانب لهم، والتخلق بالشفقة والرحمة على سائرهم مع الإجلال والتعظيم لمحسنهم، والستر على مسيئهم، والدعاء بالتوفيق للتوبة، وللمحسن بالثبات على ما هو عليه من الخير إلى الممات. واحذر من التشبه بالمتكبرين المتجبرين من في كلام أو ملبس أو مشية أو مجلس أو شيء من الأشياء، فإن من تشبه بقوم كان منهم وإن لم يعمل بأعمالهم، وهذا عام في الخير والشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Berkata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumi bidaraini amin. Aku wasiatkan kepada kalian, jangan kalian masuk ke dalam suatu hal apapun itu kecuali sudah betul-betul mengetahui hukum perbuatan dan hal tersebut. Idza stabana laka anna alladhi yuhibbullah wa yuhibbuhullah minka fi'luhu aw tarkuh. Jangan kalian masuk dalam satu hal kecuali tahu bahwa perbuatanmu itu membawa mahabbah Allah, Allah menyukainya atau Allah membencinya. Mana yang lebih afdal, kau lakukan atau kau tinggalkan? Apa yang Allah inginkan? Fatajril fi'il aw tark bi niyyah salihah, hingga akhirnya kita berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu semua dengan niat yang benar, yaitu menggapai ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat beliau ini mengajarkan kita untuk warok. Kita jangan sembarangan bermuamalah, berbuat, berkata, berbuat apapun kecuali harus betul-betul tahu apa hukumnya, Allah ridha atau tidak. Maka niscaya kalau kita berbuat seperti itu, ibadah kita insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tanpa warok percuma. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan dalam kitab yang lain, An-nasu mauta illa al-alimun. Manusia itu semuanya belum hidup, bangkai, kecuali yang punya ilmu. Kalau kalian ini mau hidup harus punya ilmu. Kalau enggak, kalian hidup tapi kayak orang mati. Ya. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Wa ajsaduhum qabla al-quburi kubur, kata Sayyidina Ali. Gara-gara bodoh, orang itu sebelum mati duluan, dan jasadnya sebelum masuk kuburan sudah kuburan. Makanya kalau kita ini ketemu sekumpulan orang yang mereka orang berilmu, itu baru assalamualaikum. Tapi kalau kita ketemu sekumpulan orang yang gak ada ilmunya sama sekali, jangan assalamualaikum.
Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, taulah mauta, bangkai itu. Ya. Jangan sampai ke perkumpulan kita ini bangkai. Makanya nuntut ilmu. Wal alimuna mauta illal amilun. Kemudian orang yang punya ilmu pun belum hidup kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ya. Kecuali yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang mengamalkan ilmunya, punya ilmu mengamalkan ilmunya, wal amiluna mauta illal mukhlisun. Kecuali yang amalnya itu ikhlas karena Allah, itu baru orang hidup. Jadi harus punya ilmu, diamalkan dan ikhlas mengamalkannya karena Allah. Sudahkah hidup? Belum. Wal mukhlisuna mauta illal wajilun. Ay wari'un. Yang takut sama Allah, yang waro, ini baru hidup. Jadi manusia hidup kalau punya 4. Punya ilmu, punya amal, ikhlas, kemudian punya takut sama Allah. Ini baru namanya hayy. Tapi kata Imam Haddad, beliau mengatakan apa? Wal wajiluna fi khatarin azim. Yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas karena Allah, terus punya rasa takut, itu baru hidup. Tapi pun harus tetap hati-hati, karena mereka di zaman kayak seperti ini ya, dalam mara bahaya. Banyak giuran, banyak yang membuat mereka itu lalai dari Allah. Ini yang seperti itu. Wa apalagi kita, la ilm, wala amal, wala ikhlas, wala takut. Terus mau jadi apa? Ya us bangkai. Maka dikatakan di sini, ayo jangan kau berbuat sesuatu kecuali kau yakin apa hukumnya yang Allah tentukan, hingga tidaklah kau berbuat kecuali di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa usika, dan wasiat yang selanjutnya, aku wasiatkan kepada kalian untuk tawadhu, rendah hati. Ya. Apa kata Rasulullah? Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang itu kalau semakin tawadhu semakin diangkat. Kelihatannya aja di depan manusia kita rendah, tapi di sisi Allah kita tinggi. Wa man takabbara wadha'ahu Allah. Orang yang sombong direndahkan oleh Allah, walaupun kelihatannya tinggi di hadapan manusia, rendah di hadapan Allah. Kata syu'ara, ya, isqala syair tawadhu takunkan najmi la halinadhir. Kau tawadhulah, niscaya kau itu jadi seperti bintang. Bintang itu nampak di langit itu. Ya. Tawadhu takunkan najmi la halinadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Dan walaupun bintang itu, ya, nanti tak kasih tahu ya, bintang atau bulan itu kadang kelihatannya itu di sungai. Kita kan pernah jalan di sungai, kelihatan bintang-bintang dari mana? Dari sungai, dari laut, dari air itu kan kayak cermin. Dia itu kelihatannya di bawah, tapi hakikatnya di mana? Di atas. Itu tawadhu. Wala takun kadukhan. Jangan kalian sombong. Kalau kalian sombong itu nanti seperti debu atau seperti asap. Ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Ya. Yang namanya debu itu terbang-terbang sendiri. Muji-muji dirinya sendiri terbang-terbang. Tapi yang namanya debu, apa mau sampai terbang sampai bulan? Nggak ada. Ntar anginnya hilang kemana? Bawah. Tempatnya di bawah. Walaupun kelihatannya di atas, nanti tahu-tahu ya ke bawah. Karena sudah di situ tempatnya. Itu orang tawadhu sama takabur. Takabur kelihatannya tinggi tapi rendah. Tawadhu kelihatannya rendah tapi tinggi. Beliau mengingatkan tawadhu. Fa inna tawadhu'a mahmudun. Karena sifat tawadhu ini sangat-sangat terpuji. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tawadhu, rendah hati. Siapapun diajak musyawarah, dengan anak kecil pun beliau itu berbicara
berakhlak yang mulia. Dengan orang miskin beliau pun menganggap. Dan akhirnya apakah rendah Nabi Muhammad? Tinggi kedudukannya di sisi Allah. Fi kulli hal ghairu hal wahid. Tawadhu'lah kau dalam segala hal kecuali satu. Jangan pernah tawadhu dengan orang kaya. Ya. Agar supaya kita dapat apa? Dapat kecipratan uangnya. Kalau kamu mau tawadhu hanya kepada orang kaya supaya kecipratan uangnya, maka tawadhumu itu madmum. Rendah hatimu itu tercela. Kau bukan karena Allah. Makanya dalam suatu riwayat hadis disebutkan, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu. Ya, barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan orang kaya itu tua usianya, bukan orang kaya itu mungkin karena orang soleh. Tidak apa kita tawadhu kesolehannya, ketuaannya. Tapi kalau kekayaannya, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutha dinih. Hilang 2/3 apanya? Keimanannya. Jadi kalian tawadhu dengan orang kaya 2/3 keimanan hilang. Dalam riwayat yang lain, man qabbala yada ghaniyyin li ghinahu. Jadi orang yang cium tangan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya atau tua usianya, tapi kayanya dia mencium, dhahaba thulutha dinih, 2/3 keimanannya hilang. Itu kalau cium tangan sekali. Kalau balik-balik minus itu sudah entek imannya. Nah, jadi tawadhu bagus, asal jangan tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya, atau dengan pejabat karena jabatannya. Enggak. Akhlak dengan siapapun, tapi tawadhu rendah hati ya dengan orang-orang tersebut karena maksud duniawi, naudzubillah madmum. Wa takabbur madmumun, dan sombong itu enggak baik. Ya. Sombong itu nggak baik. Sombong itu sifatnya orang-orang yang hina, yang dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang yang sombong nggak pernah punya ending yang enak. Semua endingnya buruk. Semua akhirnya nggak ada yang enak. Itu yang ngomong ana rabbukumul a'la itu mati, tenggelam, dimumi lagi. Ya. Ini sudah setengah mati, dimumi lagi. Ya tenggelam hilang terus mari ini ndak, tenggelam ketemu dimumi lagi. Kayak ditunjukkan mau jadi orang sombong, dia lihat mumi ini. Ya. Tidak ada yang enak. Orang sombong endingnya nggak enak. Allah jatuhkan dia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Tapi ada satu hal yang di situ perlu kita takabur. Apa kata beliau? Ala dhalamah al-musirin ala dhulum. Kepada pemimpin yang zalim, orang-orang yang berbuat zalim. Mau itu pejabat, mau itu orang kaya, mau itu siapapun, kalau dia zalim kita jangan terus tawadhu sama dia. Kita harus jaga takabur, tapi takabur hanya gerak-gerik hati, nggak boleh takabur. Ma'akhuluwil galab minal kibir. Tapi jangan di hati kita mengatakan aku lebih baik dari dia. Dia itu orang yang zalim. Lah, kita tegas sama orang-orang tersebut, tapi hati kita harus merasa tetap lebih rendah. Ya. Kenapa kita takabur dengan orang-orang itu? Karena supaya mereka itu berhenti dalam berbuat zalim. Dia tahu kalau dia salah, tapi kalau mereka berbuat zalim kemudian kita tawadhu, kita hargai, ya terus dia berbuat zalim, nggak tahu kezalimannya. Ada riwayat yang lain, boleh takabur kepada mutakabbirin. Kalau kita nemuin orang sombong, kita jangan tawadhu. Kita nemuin sombong ya kita jangan mau direndahkan. Ya, tapi kita jangan juga sombong, tapi kita jangan mau direndahkan. Biarkan orang sombong itu berhenti berbuat sombong. Kalau sombong kita diemin terus, ditambah gak karu-karuan. Ya, tapi ingat, ma'akhuluwil galab minal kibir. Selalu ini semuanya ditekankan. Hati harus dijaga dari sombong. Hanya lisan kita, hanya perbuatan kita. Ya, makanya itu takabur itu nggak baik, kecuali dengan orang-orang yang berbuat zalim atau orang-orang yang sombong. Tapi takabur itu bukan berarti terus mencaci, menghina, tidak. Bukan itu. Makanya kalau kata Imam Ghazali paling enak. Imam Ghazali ngasih kaidah.
agar kita ini hidup ini dihargai orang apa? Ya. Beliau mengatakan tawadhu duna tadallul. Kau harus jadi orang yang tawadhu tapi jangan merendahkan, jangan menghina dirimu. Ya. Ta'azzaz duna takabbur. Jaga kehormatan dirimu tapi jangan sombong. Ya. Itu kaidah sudah. Ta'azzaz duna takabbur, ya. Tawadhu duna tadallul. Ya. Kemudian aku wasiatkan kepada kalian bi'idmaril khair li jami'il muslimin. Aku nasihati kamu kalau berbuat baik, sembunyikan dari matanya setiap manusia. Semakin sedikit yang tahu, semakin besar pahalanya dan semakin banyak manfaatnya. Wa an tuhibba lahum ma tuhib li nafsik. Kemudian kau berbuatlah baik dengan mereka. Ya, inginkan kebaikan mereka sebagaimana kau ingin kebaikan itu pada dirimu. Ya, dan tidaklah sukai di mereka apa yang kau tidak sukai untuk dirimu. Ya. Wa tatayyubul kalam ma'ahum fi ghairi ma'siyah. Kemudian senantiasalah kau berkata-kata yang baik, ya, selain dalam kemaksiatan. Bi ifsya'is salam alaihim. Dengan apa itu tatayyubul kalam? Di antaranya ya dengan senantiasa menyebar salam kepada mereka. Wa khafdil jana, rendah hati, omongannya yang enak. Wa layyinil janib lahum, ya, selalu pilih kata-kata yang baik. Wa takhalluq bisyafaqah war rahmah, bermuamalah dengan penuh kasih sayang dan rahmat kepada mereka. Ya. Ma'al ijlal wa ta'zim li muhsinihim, tapi ingat mereka orang Islam semua kita hargai, dan orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang soleh kita agungkan berlebihan. Ijlal wa ta'zim kepada mereka. Wa satr ala musiihim. Kemudian kepada orang-orang yang buruk jangan suka buka aib mereka. Doakan untuk mendapat taufik untuk bertaubat kepada Allah, dan doakan orang-orang yang soleh dan baik untuk sabat, untuk istiqomah atas kebaikan tersebut. Wahdar, hati-hati. Jangan kalian tasyabuh, memiripkan diri dengan orang sombong. Bayangkan hadirin, ente jangan lagi sombongnya, mirip orang sombong aja nggak boleh. Dan dulu di zaman dulu itu termasuk gayanya orang sombong itu kalau sarung, kalau gamisnya dipanjangin, itu gayanya orang sombong. Jangan ditiru. Itu zaman itu ya. Nah zaman sekarang ini gayanya sombong gimana? Gayanya sombong malah justru pendek. Ya kalau gayanya orang sombong sekarang pendek, ya itu jangan pendek, itu panjangin. Pokoknya jangan ditiru, ini gaya ini uruf. Uruf tergantung daerah, tergantung tempat, tergantung zaman. Ya. Orang dulu itu kalau menunjukkan kesombongannya, gamisnya dipanjangin. Itu dulu. Makanya sama Rasulullah dipotong, sahabat kepanjangan dipotong sama Rasulullah, potong. Karena ini gayanya orang sombong. Apalagi yang sombong, gayanya tok aja nggak boleh ditiru. Ya. Lah yang aneh sekarang ini sudah cingkrang sombong. Waduh, ini parah ini hadirin. Ya. Berarti sudah bukan masalah di situ. Apapun gayanya orang sombong dari pakaian nanti akan ditunjukkan. Min kalam, cara ngomongnya orang sombong, jangan ditiru. Pakaiannya orang sombong, jangan ditiru. Jalannya orang sombong, jangan ditiru. Ya. Atau cara duduknya orang sombong, jangan ditiru. Apapun perbuatan orang sombong, jangan ditiru. Karena orang yang mirip dengan sekelompok kaum, jadi kelompok tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa in lam ya'mal bi amalihim, walaupun dia nggak sombong. Tapi kalau sudah gayanya ditiru, ya kumpul sama mereka. Dan begitu juga sebaliknya. Ayo kita mesti tasyabbuh dengan ahlul khair.
Kita tasyabuh dengan orang-orang yang baik. In lam takun mithlahum fatashabbahu. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Kita pakai kopiah, kita pakai gamis, kita tasyabuh bil kiram. Karena nggak bisa kayak aula. Saya tak coba dulu di pakaiannya. Saya nggak bisa kayak orang-orang alim pakai imamah. Ya. Yang istiqomah, aku nggak bisa kayak orang alim itu, tapi aku tiru pakaiannya, imamahnya saja yang aku tiru, ya. Walaupun terus dijaga kehormatan pakaian mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala amal ibadah kita, membersihkan hati kita dari sombong dan menghiasinya dengan tawadhu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.